Yang akan kita bahas sekarang di antara ayat-ayat Allah itu adalah tentang bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membarengkan antara akhlak pada Allah dengan akhlak pada manusia? Ada apa gerangan? Suratnya sama, Bani Israil ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini akan kita kaji malam ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan Allah ta'budu, ketahuilah, janganlah engkau menyembah illa, kecuali iyahu, hanya kepada Allah. Ya, ayat 23. Jadi ayat pertama isinya apa? Allah telah memutuskan, memperingatkan kepada kita agar kita tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu pesan pertamanya itu. Allah ta'budu illa iyyahu. Jadi kita tidak boleh menyembah, tidak boleh sujud, tidak boleh segala macam, kecuali sujud kita, ruku kita, ibadah kita hanya kepada Allah saja. Ini pesan Allah sangat jelas. Yang pertama itu. Lalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil walidain. Coba. Dari pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyembah kecuali Allah saja, langsung nunjuk ke orang tua. Habis dari Allah nunjuk ke orang tua. Ya kan? Sebegitu agungnyakah orang tua itu sampai Allah sandingkan dengan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti pernah punya orang tua. Tapi kalau orang tua kita meninggal tuh nggak pernah ada itu mantan orang tua, enggak. Anak kita meninggal tidak pernah ada mantan anak, tidak. Saudara kita meninggal tidak ada mantan saudara. Kembali ke ayat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ay hakama ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, wa amaru, dan telah memerintahkan, bi alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah ilahan, Tuhan manapun, ghairuhu, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan manapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ilahnya. Jadi ilahnya ilah nafi, meniadakan semua Tuhan kecuali hanya Allah. Sama seperti ayat ini, kita harus menafikan, mentiadakan, menghapus semua bentuk peribadahan kecuali hanya kepada Allah saja. Maka kalimat waqadha di sini menurut Imam Mujahid mengatakan waqadha yakni wasso. Kalimat waqadha di sini berarti wasso. Apa itu wasso? Mewasiatkan. Maka bisa dikatakan Tuhanmu telah mewasiatkan. Berarti kalau telah mewasiatkan, berlakunya sejak zaman dulu. Orang dulu juga sama disuruh untuk tadi, mereka tidak menyembah biibadatihi, artinya telah mewasiatkan untuk apa? Biibadatihi, agar manusia beribadah kepadanya, wa tauhidihi, dan mentauhidkannya. Ini wasiatnya Gusti Allah. Wasiat orang yang mau meninggal saja itu kan wajib dilaksanakan. Betul? Betul? Kecuali wasiatnya salah. Kemudian wasiat Allah yang kedua Pak, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsana. Wa amaro, Allah juga memerintahkan bi antahsanu, agar kalian berbuat baik ilal walidaini, kepada kedua orang tuanya, ihsanan, dengan sebaik-baiknya berbuat
berbuat baik pada orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuaku kafir ya Ustaz? Ihsan. Orang tuaku musyrik Ustaz? Ihsan. Kenapa? Anak berbuat baik pada orang tua itu tidak memandang agamanya apa. Tetap dalam konteks muasyarah, muamalah itu ya tetap harus baik. Kenapa? Bagaimanapun juga orang tuanya itu adalah, kalau misalkan beda agama, tetap orang tuanya. Kenapa? Perbedaan agama tidak memutuskan status orang tua, meskipun nanti menghentikan warisannya. Kalau al-mufassir, para mufassir mengatakan corona, apa corona? Corona itu artinya apa? Membarengkan. Mufassir mengatakan corona ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan bi ibadatihi, ibadah kepada Allah, birrul walidain, dengan berbakti pada orang tua, libayani, untuk menjelaskan apa? Hakkuhuma al-azim, dua-duanya punya hak. Allah punya hak untuk kita ibadahi, kita sembah, kita tauhidkan, kita sucikan, kita besarkan. Hak Allah. Apa yang menjadi hak Allah? Kewajiban kita. Huma, selain Allah, orang tua juga sama, memiliki hak. Dari siapa? Hak pengasuhan, hak takzim, hak untuk dihormati. Dari siapa? Dari anak-anaknya. Untuk apa? Menjelaskan hak-hak dari keduanya. Allah punya hak untuk ditaati oleh hamba-hambanya, orang tua juga punya hak untuk ditaati dari anak-anaknya. Maka dikatakan oleh Mufassir, Corona ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan bi'ibadatihi, ibadah kepadanya, birrul walidaini, dan berbakti pada orang tua, libayani haqqihima, untuk menjelaskan hak-hak dari keduanya, al-azim, yang agung, alal waladi, kepada anak, li'annahuma as-sababu al-zahir, karena apa? Akibat adanya orang tua itulah yang menjadi sebab zahir. Apa zahir? Lahirnya kita, liwujudihi, keberadaan kita, wa aisihi, hidupnya kita. Ada nggak yang nggak pakai orang tua tiba-tiba hidup? Ada? Ada Nabi Adam saja. Sama Siti Hawa. Sama Nabi Isa cuma sebelah. Di luar 3 orang ini full. Ada bapak, ada ibu, lahir anak. Jadi orang tua itu menjadi asbab lahirnya kita di dunia. Hidupnya kita di dunia, keberadaan kita itu karena ada orang tua. Makanya apa? Yang menjadi asbab hadirnya kita di dunia itu harus dihormati. Lebih dari itu, yang menjadi sebab lahir orang tua, ya ujungnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi. So, muntah ayah penghuninya gimana? Ngemplong bumi teh, Pak. Kosong. Ayah hutan, ayah seluruh kosong, tapi gak ada penghuninya. Bisa kita bayangkan. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita sebagai khalifah fil ardh, dunia ini kosong. Kayak apa coba Pak isinya? Ya masih dibayangkan, daging juga gak ada. Iya. Kayak padang pasir. Berarti kitanya ada. Pernah lihat padang pasir? Mun orang rata ayah, ya gak usah dibayangkan dong, gitu aja gak ada. Blank. Nah, blank itu karena kita membayangkan, kitanya ada berarti. Kalau kita nggak ada, ya nggak kenal blank, nggak kenal padang pasir, nggak kenal kosong, terus pokoknya nggak ada kehidupan. Apa bahasa kitanya? Beli rame. Duniaku sepi, beli rame. Nggak ada lu, nggak rame. Itu iklan. Nggak ada lu, nggak rame. Nggak ada kita, ini dunia nggak rame. Ya, jadi ini menjadi sebab. Makanya orang yang menjadi sebab hadirnya kita itu berhak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Wabil walidaini ihsana. Nanti kita lihat apa saja bentuk ihsannya. Kemudian walimakana ihsanuhuma ilal walidi qad balaghul ghayatu al-adimah wajaba ayakuna ihsan. Ketika kemudian orang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib juga anak itu mengagungkan, berbakti kepada orang tuanya. Ihsanan
ihsanal walid, si anak itu berihsan ilaihima kepada keduanya. Kepada keduanya. Ya. Bapak ibu itu tidak boleh dibedakan. Meskipun ada sedikit beda dari Nabi ketika ibunya memanggil, ya. Jadi kalau dipanggil bapakmu itu kan cuma sekali diulangnya, tapi kalau untuk ibumu dibedakan. Jadi artinya apa? Ketika Nabi menjawab ibu itu jika bareng manggil sama bapaknya lebih berhak untuk dipenuhi. Kata Nabi, jika kau dipanggil antara penuhi mana ibumu, terus ibumu 3 kali, ya saya penuhi panggil ibu saya dulu, baru bapaknya. Nah, itu termasuk dalam bentuk ihsan, ya, ihsan kita kepada orang tua. Bukan berarti membedakan bapak sama ibu. Nah, bagaimana ihsannya? Kedua orang tua ini kan pasti akan tua. Makanya Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibaru. Pasti kita itu akan kibar. Apa kibar itu? Maka apabila keduanya udah sampai pada usia tua, al-kibaru ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Maka Allah katakan ahaduhuma. Jika di antara kedua itu salah satu udah tua,